with us! If not you, bring us. Halo orang-orang lemah yang kalau lewat polisi tidur, jalannya pelan, kembali lagi bersama saya Madman, Ahmad Iron Man, di ruang sempit yang terasa luas ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 2022 berjudul Hellraiser, yang menceritakan tentang persekutuan manusia dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tanpa berlama-lama karena sebentar lagi saya akan berkencan dengan Luna Maya, kita langsung saja ke alur cerita. Berlatar di negara Serbia, film diawali dengan seorang wanita paruh baya, yang sedang bertransaksi dengan seorang pria. Wanita itu bernama Serena, dan si pria bernama Tuan Voigt. Serena memberikan satu tas uang, dan Tuan Voigt memberikan sebuah kotak yang entah apa isinya. Malam harinya, kita diperlihatkan pada seorang remaja bernama Joseph, yang sedang berada di rumah milik Tuan Voigt. Joseph kemudian pergi ke bar, yang di sana sudah ada Serena. Mereka berdua pun mengobrol, sehingga diketahui kalau Serena bekerja untuk Tuan Voigt. Serena kemudian mengundang Joseph untuk datang ke tempat yang ada di ujung lorong. Joseph pun datang ke tempat itu sesuai janji pada Serena. Di sana Joseph tampak bingung dengan tempat itu karena tak seorang pun di sana. Yang ada hanya beberapa barang koleksi milik Tuan Voigt selaku tuan rumah. Joseph nampaknya juga tertarik pada salah satu barang koleksi itu, di mana di saat yang bersamaan Tuan Voigt datang. Joseph mengatakan kalau dirinya di sana, diundang Serena. Tuan Voigt tidak mempermasalahkan hal itu, malah ia senang ada seseorang mengunjungi tempatnya. Tuan Voigt juga mengatakan kalau barang yang dipegang Joseph adalah sebuah puzzle, layaknya Rubik. Tuan Voigt menyuruh Joseph untuk memecahkan puzzle itu, dan jika berhasil, Joseph akan mendapatkan hadiah. Perlahan Joseph memutar setiap bagian benda itu, hingga tiba-tiba. Ya, setelah Joseph berhasil memecahkan puzzle itu, muncul sebuah pisau dari benda itu yang menusuk dan menembus tangan Joseph hingga berdarah-darah. Tuan Voigt yang melihatnya hanya diam saja, dan justru, ia menutup ruangan itu agar Joseph tidak bisa keluar. Dari samping Joseph, muncul sebuah gerbang disertai menembakkan rantai pada Joseph, hingga membuat Joseph terluka parah. Joseph ditarik oleh rantai itu, bersamaan dengan benda tadi yang kini berubah bentuk dengan sendirinya. Tuan Voigt kemudian mengambil benda itu, dan sambil melihat ke atas, ia membuat suatu permintaan. Scene kemudian beralih pada adegan mantap-mantap dari dua sejoli. Si wanita bernama Riley yang sekaligus pemeran utama di film ini, dan si pria yang sekaligus pacarnya Riley, bernama Trevor. Di sana juga ada kakaknya Riley, bernama Matt, yang lebih menyukai batang daripada lobang. Ya, dia adalah Colin, pacarnya Matt. Dan teman sekamar wanitanya, bernama Naura. Walaupun Matt adalah seorang gay, ia sangat perhatian pada Riley, adiknya. Matt rupanya tidak menyukai Trevor, pacar Riley, karena Trevor adalah pria yang suka bermabuk-mabukan. Matt takut kebiasaan Trevor akan mempengaruhi Riley. Itu dikarenakan Riley yang merupakan pecandu obat-obatan, saat ini sedang menjalani program untuk tidak lagi mengonsumsi obat-obatan terlarang, termasuk mabuk-mabukan. Dan Matt benar-benar mengawasi Riley akan hal itu. Matt juga menyuruh Riley agar segera mendapatkan pekerjaan, karena Matt tidak bisa terus-terusan membiayainya. Keesokan harinya, Riley bercerita kepada Trevor tentang dirinya yang ingin mendapat sebuah pekerjaan. Trevor kemudian bercerita, kalau ada barang terakhir yang belum dikirim di sebuah gudang pengiriman yang sudah tidak digunakan. Trevor tahu karena ia sering lewat di depan gudang itu. Trevor sendiri yakin, kalau barang yang ada di gudang itu adalah barang yang mahal. Mendengar itu, Riley sangat tertarik untuk mengambil barang itu. Malamnya, mereka berdua langsung menuju gudang itu. Mereka pun masuk ke gudang itu, di mana di dalamnya ada sebuah kargo. Tanpa pikir panjang, mereka membukanya. Di dalam kargo itu ada sebuah kotak besi, di mana mereka yakin kalau ada sesuatu yang berharga di dalamnya.
Mereka pun membuka brankas yang di dalamnya ada sebuah kotak kayu. Dan betapa kecewanya Trevor, mengetahui di dalam kotak kayu itu bukanlah uang atau benda-benda berharga lainnya, tapi hanya sebuah benda berbentuk kubus. Namun Riley berpendapat berbeda, ia menganggap bahwa kubus itu adalah barang yang berharga. Ia pun membawanya bersamanya. Di kamarnya, Matt yang sedang bercumbu dengan Colin, mengetahui kalau adiknya pulang larut malam. Matt yang mengetahui kalau Riley sudah minum alkohol pun sangat marah, hingga menyuruh Riley untuk pergi dari apartemennya. Di malam itu juga Riley pergi, namun Colin berusaha menghentikannya dengan menjelaskan, kalau saat ini Matt tidak berpikiran jernih. Mendengar itu, Riley tetap pergi, yang entah pergi kemana. Di malam yang berat itu, Riley terpaksa meminum obat-obatan terlarang yang selama ini menjadi pantangannya. Riley juga membawa kotak itu bersamanya, dan pergi menuju alun-alun kota. Di sana Riley mengetahui kalau kotak yang ia pegang adalah sebuah kotak puzzle. Perlahan ia memutar bagian-bagian kotak itu tanpa tahu bahaya apa yang sedang menunggunya. Beruntung, setelah puzzle itu berhasil dipecahkan, pisau itu tidak menusuk tangan Riley. Dan karena efek obat yang diminumnya, membuat Riley seketika tertidur. Di heningnya malam itu, Riley sekilas melihat seseorang jauh di sana sedang mentapnya. Namun ketika ia mengeceknya, rupanya tak ada siapapun di sana. Hingga tiba-tiba, If not you, ya, Matt terbangun dari mimpi buruknya. Ia kemudian teringat pada Riley dan berniat menjemputnya. Akhirnya ia menemukan Riley tertidur pulas akibat obat-obatan yang ia minum tadi. Saat Matt membangunkan Riley, tanpa sengaja tangannya tertusuk pisau kotak puzzle yang dipegang oleh Riley. Setelah membangunkan Riley, Matt pun pergi ke toilet untuk mencuci lukanya. Hingga tiba-tiba, Riley yang setengah sadar itu melihat kotaknya berubah bentuk menjadi bentuk lain dengan sendirinya. Dan di saat yang bersamaan terdengar teriakan dari Matt yang membuat Riley segera masuk ke sana. Namun betapa bingungnya Riley ketika Matt tidak ada di sana. Ia pun melaporkan kejadian itu pun kepada polisi, namun polisi juga bingung dengan kasus menghilangnya Matt. Riley berusaha menjelaskan hilangnya Matt pada Naura dan Colin, namun karena dirinya yang pada malam itu terpengaruh obat-obatan, ia tidak bisa mengingatnya dengan baik, yang membuat Colin marah. Colin juga menyalahkan Riley karena pada malam itu, Colin sudah melarangnya pergi. Dengan perasaan sedih, Riley kemudian menemui Trevor, dan melakukan perkentoyan. Riley kemudian bercerita kepada Trevor tentang kotak itu yang ternyata adalah kotak puzzle. Dan kotak itu berubah bentuk dengan sendirinya. Riley yakin kalau menghilangnya Matt, ada sangkut pautnya dengan kotak puzzle itu. Singkat cerita, mereka yang penasaran pada pemilik kotak itu pun, sudah menemukan nama, di salah satu panti jompo. Mereka menuju panti jompo itu dan menemui seorang wanita, yang ternyata adalah Serena. Mereka berdua pun bertanya tentang pemilik kotak puzzle itu. Serena mengatakan kalau kotak itu milik Tuan Voigt, yang kini sudah meninggal dunia akibat kotak itu. Serena kemudian mengambil kotak itu agar tak ada lagi korban. Namun Riley yang berharap kotak itu bisa mengembalikan Matt, kemudian mengambil paksa dari Serena. Secara tak sengaja, puzzle dari kotak itu terpecahkan, yang membuat pisaunya menusuk tangan Serena. Setelah melukai tangan Serena, Riley dan Trevor pun pergi. Setelah Serena ditinggal oleh perawat itu, ia melihat sebuah gerbang dimensi lain terbuka. Serena sadar bahwa itu akibat tangannya yang tertusuk kotak itu. Perlahan makhluk itu berjalan mencari Serena.
Serena berusaha lari dari makhluk yang disebut Cenobite itu, namun itu percuma saja. Dan tiba-tiba, scene beralih pada Riley yang mencari tahu tentang siapa Tuan Voigt. Dari informasi yang didapat, Tuan Voigt adalah pria kaya raya sekaligus pemilik bisnis ilegal. Dan diketahui kalau 6 tahun yang lalu, Tuan Voigt dikabarkan menghilang. Riley kemudian berpendapat untuk datang ke tempat Tuan Voigt, berharap di sana ia menemukan sesuatu yang penting. Trevor yang sudah tidak tahan, berniat membuang kotak itu, karena ia tidak mau ada lagi korban. Namun Riley lagi-lagi mengambilnya kembali. Keesokan harinya, Riley yang seorang diri pergi ke tempat Tuan Voigt. Ia melihat bangunan itu dikelilingi oleh penghalang besi. Ketika ia akan masuk, pintunya terkunci, hingga ia menemukan sebuah jendela yang terbuka. Ia pun mengitari setiap sudut bangunan itu, hingga ia melihat kotak berisi tombol yang mengatur bangunan itu. Di sana Riley menemukan sebuah buku yang menceritakan kehidupan setelah tertusuk kotak puzzle itu. Riley membaca buku itu, hingga malam tiba. Ia dikejutkan oleh suara yang memanggilnya. Ia pun mengikuti suara itu dan ternyata suara itu dari Matt yang berada di sana. Riley pun memeluk Matt yang ternyata adalah ilusi semata. Di sana juga datang Colin, Naura, dan Trevor, untuk memulangkan Riley. Riley yang tidak mau pulang, berusaha ditenangkan oleh Colin. Sedangkan Trevor dan Naura pergi ke tempat lain. Berdasarkan buku yang ia baca, Riley menjelaskan kalau kotak puzzle itu memiliki 6 sisi, dan 6 konfigurasi, atau perubahan bentuk. Dan saat ini menyisakan 3 perubahan bentuk lagi. 1 konfigurasi atau perubahan bentuk, untuk 1 tumbal manusia. Riley juga menjelaskan jika kotak puzzle itu berubah ke bentuk terakhirnya, maka dia bisa meminta 1 permintaan. Makhluk itu menawarkan pilihan, yaitu kehidupan, pengetahuan, cinta, sensasi, kekuatan, dan kebangkitan. Riley berniat menyelesaikan konfigurasi terakhir kotak puzzle itu untuk membangkitkan Matt, yang secara tidak langsung, Riley membutuhkan 3 orang untuk dijadikan tumbal, karena saat ini menyisakan 3 konfigurasi lagi. Mendengar itu, Colin bingung tak tahu apa yang akan dilakukan. Naura yang penasaran pada tempat itu, kemudian tak sengaja menekan sebuah tombol yang membuat pintu rahasia di sana terbuka. Ia pun memasukinya, hingga pintu itu tertutup dengan sendirinya. Ia yang panik, menyuruh Trevor untuk membukakan pintunya dengan menekan tombol di sana. Saat Riley akan mengambil kotaknya, tiba-tiba saja kotak itu hilang. Dan siapa sangka, ada seseorang bersama Naura di ruang gelap itu, di mana orang itu menusukkan kotaknya pada Naura. Naura yang ketakutan terus lari, hingga ia menemukan pintu keluar. Melihat kondisi Naura yang parah, membuat Riley dan yang lain segera membawanya pergi. Di saat genting itu, Riley melihat kotak itu berkonfigurasi menjadi bentuk lain dengan sendirinya. Naura yang setengah sadar melihat langit berwarna merah, dan secara tiba-tiba dirinya berpindah ke sebuah tempat gelap. Karena sudah tertusuk kotak puzzle itu, membuat Naura harus mengalami nasib buruk, ketika para Cenobite sudah ada di hadapannya untuk menyiksa dan membunuhnya. Dan tiba-tiba, di mobil, Riley dan yang lain menyadari bahwa Naura sudah tidak ada di sana, yang membuat mobilnya oleng, menabrak pohon.
Di saat-saat itu, Riley menyesal karena seharusnya mendengarkan perkataan Trevor untuk membuang kotak itu. Ia pun mengambil kotak itu, dan berniat membuang kotak puzzle itu ke sungai, agar tidak ada lagi korban. Namun tiba-tiba, muncul makhluk Cenobite itu menghalangi niat Riley membuang kotak itu. Cenobite itu mengingatkan Riley tentang kenikmatan yang besar, jika berhasil menyelesaikan konfigurasi terakhir. Cenobite itu ingin melihat Riley melanjutkan permainannya, karena kini sudah menyisakan 2 konfigurasi lagi. Namun Riley tetap tidak ingin melanjutkannya, yang membuat Cenobite itu menusukkan pisau kotaknya pada Riley. Cenobite itu mengatakan, jika Riley tidak ingin dijadikan tumbal, maka bawakan tumbal yang lain. Dan setelah itu muncul Colin dan Trevor membawa Riley pergi. Di perjalanan, Cenobite itu menampakkan dirinya di hadapan mereka. Namun yang menjadi incaran adalah Riley, karena sudah terluka akibat kotak itu. Di saat-saat genting itu, Riley harus memilih siapa yang akan dijadikan tumbal, antara dirinya, Trevor, atau Colin. Riley tentu tak tega mengorbankan kedua temannya itu, di mana Riley kemudian menusukkan kotaknya pada Cenobite yang mengejarnya. Dengan begitu, Cenobite itu sendirilah yang dijadikan tumbal. Setelah mengorbankan Cenobite itu, kotak itu berkonfigurasi kembali, dan kini menyisakan 1 konfigurasi lagi. Tak sampai di situ, para Cenobite kembali berdatangan untuk mengincar Riley, di mana mereka segera masuk ke dalam rumah Tuan Voigt. Beruntung penghalang besi itu mencegah mereka masuk. Akibat gigitan Cenobite tadi, membuat Trevor mengalami luka parah, dan mengharuskannya untuk istirahat. Di saat Trevor sedang istirahat, tiba-tiba muncul seseorang yang ternyata adalah Tuan Voigt, yang kini badannya tertancap sebuah mesin untuk menggantikan kinerja organ tubuhnya, di mana hal itu sangat menyiksa Tuan Voigt. Tuan Voigt yang dikabarkan menghilang, rupanya selama ini bersembunyi di rumahnya, di mana ternyata ia bersekongkol dengan Trevor. Tuan Voigt menugaskan Trevor mencari tumbal untuk kotak itu, agar dia bisa terlepas dari mesin yang menempel di badannya. Dan karena tugas itu, Trevor memilih orang-orang terdekat Riley untuk dijadikan tumbal. Dan orang yang menusukkan kotak itu ke Naura di ruang gelap itu, tak lain adalah Tuan Voigt itu sendiri. Di sisi lain, Riley berniat menyelesaikan konfigurasi terakhir dengan mengorbankan Cenobite yang menunggunya di luar. Riley berniat membawa masuk 1 Cenobite untuk dijadikan tumbal. Ia pun membuka pintunya, perlahan menuju keluar. Para Cenobite itu pun mengejarnya, dan segera Trevor menutup pintunya. Mereka berhasil memasukkan 1 Cenobite yang buta. Hingga saat Riley akan menusukkan kotaknya, tiba-tiba Riley dikejar, hingga membuat kotaknya terjatuh. Namun beruntung, nyawanya selamat karena Cenobite itu terjepit oleh pintu itu. Riley kemudian menyuruh Colin mengambil kotak itu, namun tiba-tiba kotak itu sudah menghilang. Namun tiba-tiba muncul Tuan Voigt membawa kotak itu, dan menusuk Colin. Dan akhirnya konfigurasi terakhir terjadi. Dan di sini Riley juga mengetahui kalau Trevor memang mengincar orang-orang terdekatnya untuk ditumbalkan, yang membuat Riley marah pada Trevor. Tuan Voigt kemudian bercerita, setelah dirinya menyelesaikan konfigurasi terakhir, dirinya yang memilih sensasi, malah diberikan mesin yang ditancapkan ke tubuhnya. Mesin itu sangat menyiksanya, hingga ia berniat menyelesaikan konfigurasi terakhir kotak itu lagi, dengan menugaskan Trevor untuk mencarikannya tumbal. Dan disinilah dia sekarang, yang sudah kembali menyelesaikan konfigurasi terakhir kotak itu. Trevor kemudian membuka semua pintu agar para Cenobite masuk. Cenobite itu pun masuk, dan mengincar Colin yang menjadi tumbal terakhir, hingga Colin terjebak di sebuah ruangan. Namun bukannya membiarkan Cenobite itu masuk, Tuan Voigt malah mencegahnya. Dari balik pintu itu, Tuan Voigt mengungkapkan kekecewaannya tentang hadiah yang ia terima, justru menyiksa dirinya. Di sisi lain, Riley berhasil keluar melewati celah pintu. Di saat itulah, Riley kemudian membawa kotak itu, dan membuka pintunya lagi. Di sisi lain, Colin sedang dieksekusi hingga Riley menghentikan itu.
Riley mengingatkan Cenobite itu, bahwa sebelumnya dirinya diberikan pilihan untuk siapa yang akan dijadikan tumbal. Dia pun menusukkan kotaknya pada Trevor yang mengkhianatinya. Eksekusi pada Colin pun dibatalkan, dan dipindahkan pada Trevor. Di sisi lain, Tuan Voigt yang meminta agar mesin itu dilepaskan, akhirnya dipenuhi permintaannya. Perlahan mesin itu terlepas dari badannya, dan perlahan tubuhnya kembali ke semula. Ia pun sangat senang, namun tiba-tiba, setelah Tuan Voigt dan Trevor sudah tidak ada, Riley kemudian datang pada Cenobite itu. Cenobite itu menawarkan pilihan pada Riley untuk membangkitkan Matt. Namun Riley yang sudah melihat niat busuk Cenobite itu pun memutuskan untuk tidak memilih apapun. Cenobite itu mengatakan jika Riley tidak memilih apapun, maka itu berarti dirinya lebih memilih hidupnya kini yang pahit dan singkat. Memang betul Riley memilih hidupnya yang kini berantakan, namun itu lebih baik daripada harus hidup seperti Tuan Voigt, yang begitu terobsesi pada kenikmatan dunia, dan justru, dirinya dijebak oleh Cenobite itu. Dan setelah itu, Riley dan Colin pun pergi dari rumah itu. Di sisi lain, Tuan Voigt ternyata dibawa oleh Cenobite itu ke suatu tempat di mana mereka menjadikan Tuan Voigt sebagai Cenobite yang baru. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa disampaikan di film ini adalah, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima gaji, saya Madman, botol kecap-cap segitiga bermuda.